Selamat datang di The Dedicated Talk, persembahan dari The Parent Story Podcast, tempat di mana ayah berbagi cerita, motivasi, dan inspirasi. Mari kita dengar episode kali ini. Hai, selamat datang di The Dedicated Talk, bagian dari seri The Parent Story Podcast yang didedikasikan untuk memaknai perjalanan menjadi seorang ayah, sekaligus menjadi ruang obrolan hangat dan santai seputar dunia parenting. Podcast ini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi cerita yang bisa menginspirasi banyak keluarga. Saya Noel yang akan menemani Anda di perbincangan spesial kali ini. Nah, topik kali ini akan membawa kita mengenal dunia parenting dari sudut pandang yang tidak biasa. Coba mungkin parents bisa bayangin bagaimana rasanya menjadi orang tua yang karena tugas pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, harus berpindah-pindah negara, membesarkan anak-anak dari berbagai budaya berbeda, sekaligus menjaga kedekatan emosional dengan keluarga. Nah, kita akan ngobrol bareng nih dengan sosok inspiratif, Bapak Albus Rabasnur, seorang diplomat senior yang telah bertugas di berbagai negara, bersama putra-putrinya, Kak Vita dan Kevin. Halo, kabar sehat? Terima kasih udah bersedia untuk hadir dan cerita-cerita hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah di. Hari ini kita akan bahas ya trik parenting dari ayah, diplomat, beserta tantangan yang dihadapi, mungkin dari anak-anaknya juga, serta dinamika emosional antara anak-anak yang harus hidup nomaden bersama ayah. Gitu. Oke, kita mulai aja. Tapi mungkin bisa kasih background dulu kali ya, Pak. Selama menjadi diplomat sekaligus ayah itu keluarga udah diboyong kemana aja sih? Jadi saya pernah ditugaskan di 4 negara. Okay. Pertama di Filipina, kedua di Italia, ketiga di Amerika Serikat, dan yang keempat di Ethiopia, Afrika. Okay. Nah, jadi anak-anak diboyong ke 3 negara pertama yang saya sebutkan tadi. Sementara ke Ethiopia, Afrika, anak-anak, saya punya anak 3. Yang pertama Vita, yang kedua Fatih, yang sekarang lagi di belakang kamera acara ini, dan yang ketiga adalah Kevin. Okay. Nah, jadi ketiga-tiganya anak-anak sebetulnya negara pertama di Filipina itu saya hanya membawa Mbak Vita yang lahir di Jakarta. Okay. Nah, sementara Mbak Fatih dengan Mas Kevin lahirnya di Manila. Jadi pergi ke Manilanya, ke Filipinanya 1 anak, pulang 3 anak. Gitu Mbak ya. Okay. Nah, sementara untuk di Ethiopia saya tidak, anak-anak yang bertiga ini tidak ikut karena mereka sudah mempunyai kesibukan masing-masing, pekerjaan, sehingga saya dengan istri, dengan Ibu Weni saja yang ke Etiopianya. Sementara di negara 3 itu kami komplit dengan 3 anak. Jadi berpindah-pindahnya itu membawa anak-anak itu ke 3 negara berbeda ya, Pak? Iya. Oke. Apa sih tantangannya mungkin pas pertama kali ya? Kalau boleh tahu dulu Kak Vita dibawa ke Filipina itu umur berapa? Umur 3 tahun ya. Oh, oke. 3 tahun. Masih balita lah ya. Ya. Jadi ya 3 tahun, lalu ya Vita masih menikmati aja hidup dibawa kemana-mana. Iya lah ya, kan masih balita jadi masih mau belum ikut. bisa protes dia. Belum bisa protes betul. Mau nggak mau ikut ya. Jadi mungkin tantangannya lebih ke entah apa, logistik aja kah untuk memindahkan keluarga? Di satu sisi sebagai seorang diplomat, penempatan di luar negeri itu adalah sesuatu yang excited ya. Tentu. Sangat menyenangkan, sangat diharapkan. Bagaimana mungkin seorang diplomat kalau hanya untuk stay di Jakarta, di Indonesia kan ya. Jadi memang kita menikmati untuk pas ada pengumuman untuk assignment untuk penempatan bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, kita happy. Dan Vita yang pada saat itu masih berusia 3 tahun, ya kita jelaskan, ayo nak kita akan berangkat ke luar negeri naik pesawat agak lama gitu kira-kira kan, dan kamu akan menikmati banyak teman di sana dan suasana baru, dan Filipina dengan Indonesia kan tidak terlalu jauh juga ya, kecuali budaya, bahasa gitu ya. Jadi kita nikmat aja, enjoy aja, termasuk Vita. Oke. Kalau Kevin berarti merasa baru lahir kan di Filipina, terus baru dibawa pindah lagi tuh usia berapa? Kevin berapa, Papi? Kalau nggak salah usia 3 tahun. Iya, jadi ya. Kevin lahir 3 Juni 1995, baru kemarin ulang tahun dia.
Jadi jadi umur 1 tahun Kevin udah balik ke Jakarta karena selesai bertugas di sana hampir 1 tahun ya, 2 tahun. Jadi ya pengalaman lahir 2 orang anak di Manila, Mbak Fatih dengan Mas Kevin. Kita tentu menikmati apa adanya, tetapi yang paling banyak kesannya waktu itu untuk di bidang pendidikan adalah Mbak Vita, karena Mbak Vita sudah masuk TK ya waktu itu ya, sudah masuk. Jadi TK-nya di Manila, dan sudah berbahasa Inggris kan di situ. Jadi Filipina kan bahasa nasionalnya Tagalog, tetapi sudah berbahasa Inggris di mana-mana. Dan kalau Mbak Fatih dengan Mas Kevin ya itu masih bayi ya, masih sangat kecil. Tetapi yang mengalami pendidikan di luar negeri pertama kali anak-anak kami itu adalah Mbak Vita. Jadi kira-kira kalau perpindahan yang membutuhkan adaptasi paling besar itu saat pindah kemana kira-kira Pak? Dari Indonesia ke Italia saya kira. Karena apa? Karena ketiga anak-anak itu sudah masuk sekolah. Ya, ada yang di TK dan SD. Kita sudah di SMP waktu itu juga udah mulai SMP, ujung-ujung penempatan kami ya. Nah, adaptasi itu terasa di Italia. Pertama karena anak-anak sudah memasuki usia sekolah dan sudah bersekolah di sana. Yang kedua tentu juga adanya perbedaan budaya dan bahasa juga. Karena di Italia pada saat itu orang-orang Italia masih belum banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak yang bertiga ini sengaja saya sekolahkan di sekolah yang berbahasa Italia, jadi bukan international school. Karena apa? Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan banyak dengan teman-teman sebayanya, dengan anak-anak, supaya bahasa Italianya bisa terbina dengan baik. Nah, lalu kemudian Mbak Vita setelah masuk sekolah yang berbahasa Italia, lalu masuk ke sekolah yang berbahasa Inggris ya, yang international school. Dan di situ Mbak Vita sudah berbahasa Indonesia, bahasa Italia, dan bahasa Inggris. Keren. Jadi 3, sama satu lagi secara pasif bahasa Minang. Karena kami dari Sumatera Barat, istri saya juga dari Sumatera Barat, jadi mereka sering mendengar bahasa Minang, jadi mereka bisa mengerti tetapi nggak bisa mengucapkan. Berarti tetap nggak dilupakan ya akar budaya dari Indonesianya, tetap dilestarikan. Kalau Pak Vita sendiri mungkin bisa cerita, mungkin berarti adaptasi terbesar tadi kan waktu pindah Italia itu Pak Vita umur berapa? Lalu apa sih yang dirasakan waktu ayah pertama bilang kita akan pindah gitu? Apakah sama masih excited sewaktu masih kecil atau mulai ada kayak aduh aku akan meninggalkan teman-teman, meninggalkan rumah yang aku udah familiar gitu? Itu waktu itu udah kelas 3 SD di Jakarta. Ketika mendapatkan berita bahwa papi akan penempatan gitu di luar, di mana? Oh, di Italia. Dan waktu itu memang di buku pelajaran ya ada geografinya juga, melihat wah jauh ya dari Indonesia gitu. Dan bahasanya apa? Karena yang familiar selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris gitu. Dimana waktu itu pre-K sama TK-nya di Manila di sekolah yang berbahasa Inggris. Dan itu jadi cukup besar kekhawatiran seorang anak untuk bagaimana nih cara untuk bisa mencari atau membangun hubungan pertemanan dengan bahasa yang sama sekali asing, unfamiliar ya. Karena itu bahasa Italia. Sehingga waktu itu sama mami ngobrol, "Mi, gimana nih?" Ya memang sudah akan meninggalkan teman-teman yang udah dekat gitu ya. SD itu memang paling membahagiakan ya, kalau mencari teman tuh enak banget gitu. Tapi ketika sudah dihadapkan dengan bahasa asing yang udah nggak ngerti apa-apa gimana nih, makanya waktu itu minta kamus. Sampai lucu banget sih, kita sampai sering mengungkapkan atau belajar dari kamus itu apa yang dasarnya dulu. Oh, 1, 2, 3 ya, uno,
due, tre, quattro, cinque gitu. Terus apalagi ya, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Jadi bahasa-bahasa itu yang basicnya dulu lah ya. Dulu yang supaya ini gitu. Jadi ya udah pada akhirnya belajar sebelum sampai sana ya taunya sangat basic ya. Jadi dengan segala persiapan dan mental khususnya dihadapi bersama dulu. Kita siapkan dulu aja mentalnya dulu gitu. Tapi ada mungkin dari ayah sendiri ada trik khusus nggak sih untuk menenangkan entah Kak Vita, entah Kak Fati atau Kevin gitu untuk kayak triknya lah gitu untuk menenangkan anak-anak nih yang akan dibawa pindah dan harus mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu. Ya, saya hanya selalu memberikan semangat kepada anak-anak, terutama Vita yang sudah yang sebagai anak yang paling senior. Kasih semangat, kita ke Eropa loh, teman-teman banyak di sana, kulitnya berbeda, tapi pasti juga di samping ada kulit putih juga pasti ada kulit hitam atau kulit ya sawo matang, orang-orang Indonesia juga banyak di sana. Pokoknya kamu akan enjoy, ya, beri semangat, kita aja. Beri semangat dan ditenangkan juga ya. Iya, betul. Kalau oke gitu ya. Iya. Oke, terus masih untuk Kak Vita, mungkin aku mau tanya juga deh. Waktu bersekolah di Italia setelah pindah mungkin dari sekolah di Jakarta ke Italia, itu apa aja sih tantangannya saat beradaptasi dengan sekolah yang secara culture cukup berbeda ya? Iya, pertama memang secara culture tuh berbeda, tapi yang paling penting dan paling besar tantangannya adalah bahasa seperti yang aku udah cerita tadi. Dan di kelas itu semuanya kan berbahasa Italia, tapi untungnya memang ada 1-2 guru yang bisa berbahasa Inggris. Hanya saja terbata-bata juga bicaranya. Jadi yang memang butuh untuk beradaptasi lebih yaitu aku, sehingga aku juga ada kelas tambahan. Jadi setelah pulang sekolah itu tidak semerta langsung aku harus belajar untuk vocabulary-nya, vocab-nya. Jadi kayak mata, misalnya contoh nih, kata mata, oh itu mata, mata, oh itu bukan mata juga ya, mungkin apa gitu ya, kayak oh mirip-mirip nih gitu, ada kayak gratis, oh gratis juga gratis ya gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin perasaan ini sedikit banyaknya terobati karena ada beberapa kata-kata yang mirip-mirip lah gitu. Ya. Tapi memang seiringnya waktu aku merasa jadi seperti apa ya, bisa dibilang kok kayaknya bahasa ini tidak banyak manfaatnya buat aku ke depannya gitu. Pas kelas 4 SD memang keinginan papi adalah untuk memperkaya bahasa. Tapi kalau yang aku lihat ke depan, bentar lagi SMP kan, jadi pikirannya udah ke sana. Pakai bahasa apa? Kan kembali lagi ke Indonesia. Dan bahasa Italia ini sejarahnya beda, ada semuanya beda lah. Kurikulumnya juga berbeda. Nanti di Indonesia, pulang ke Indonesia kurikulumnya juga berbeda. Tapi yang pasti Indonesia pasti ada bahasa Inggrisnya lebih banyak lagi, dan kita bisa memilih untuk sekolahnya di mana nantinya. Jadinya ya minta tolong berbuka komunikasi dengan papi bahwa Pi kayaknya aku nggak bisa deh sekolah di sini. Gitu. Karena kedepannya untuk pendidikan aku akan lebih banyak terpakai bahasa Inggrisnya, dan rasanya kalau misalnya nggak masuk ke sekolah internasional, wawasan aku tuh jadi nggak semakin bertambah gitu. Jadi memang disitulah keputusannya nggak langsung di situ, tapi berpikir-pikir dulu lah. Tapi ada diskusi lah ya, jadi iya, ada diskusi ada kesulitan yang dihadapi oleh Kak Vita, terus nanti dikomunikasikan ke ayah juga, dan diberi waktu juga untuk alhamdulillahnya ditampung dengan baik, tapi memang ketok palunya agak lama waktu itu. Dan untungnya ketika sudah diputuskan untuk nah itu berarti kelas 5-nya udah bisa SD-nya di
sekolah internasional. Oke. Kalau Kevin sempat merasakan nggak ada kesulitan-kesulitan adaptasi atau waktu harus jadi anak baru lagi di sekolah baru, teman-teman baru itu kapan dan gimana? Kalau justru aku hal-hal yang tersulit itu sebenarnya pas penempatan papi itu di US. Oke. Kenapa? Karena US itu ketika kita sudah terbentuk personality. Jadi kan Udah besar juga ya? Udah besar juga dan waktu di Itali, penempatan di Itali itu aku masih TK ke SD kelas 3. Oke. Dimana itu memang masih ikut orang tua, ikut papi dan pembelajaran bahasanya pun juga masih cepat. Jadi kita beradaptasi masih cepat, punya banyak teman dan kalau masih kecil kan kita saling gak mengerti tapi berteman aja. Iya, lebih adaptable lah ya. Adaptable, betul. Jadi pada saat itu sih happy aja. Terus pulang ke Indonesia, SD, SMP kan udah kebentuk tuh, kepribadian, pertemanan dan mungkin mau papi raise me during those moment. Bisa bilang bandel kali ya waktu itu. Jadi waktu penempatan ke US itu pas mau masuk SMA. Oke. Oh ya udah. Nah, itu udah tahap yang beda lagi ya. Betul. Dengan membawa balita atau membawa remaja soalnya. Iya benar. Jadi kepribadian yang udah dimiliki di Indonesia itu dibawa ke US dengan culture yang berbeda, language barrier dan pada saat itu memang secara pribadi benar-benar zero English, zero language, gitu. Benar-benar nggak bisa bahasa Inggris di sana, sehingga menempatkan posisi fragile banget di situ. Untungnya ketika masuk sekolah di situ, alhamdulillah kan papi juga penempatannya posisinya juga konsul jenderal di situ, lingkungannya distriknya juga bagus, sehingga sekolahnya juga penempatan sekolah juga di posisi yang cukup bagus di sana, sehingga di sekolah itu ada yang namanya ESL class. Jadi untuk para foreigner yang memang keterbatasan bahasa itu mereka dimasukkan ke dalam kelas ESL class. Jadi beberapa subjek seperti English, Mathematics, sama Geographic itu ESL class. Dan ini isinya foreigner semua. Jadi kita di situ bisa beradaptasi sama yang orang yang sama-sama kesulitan untuk memahami negara ini gitu. Cuman ada beberapa negara yang ada beberapa kelas yang memang itu public classes. Jadi kita gabung dengan local students-nya. Dan itu memang kayaknya wajib juga buat kita berbaur dengan yang lain. Nah, di situ hal yang tersulitnya sebenarnya karena di Indonesia kita punya pertemanan, punya status tersendiri, tapi ketika kita ke negara orang lain itu hilang semua karena faktor language barrier. Jadi kan kita sering tuh nonton misalkan film-film, ini mungkin papi keluarga belum ada yang tahu nih cerita ini kayaknya. Cerita baru. Rahasia nih. Iya harusnya tahu karena waktu itu pas SMA di situ aku suka komplain karena kayak misalkan kita sering lihat pembulian. Ini menarik nih sebenarnya, pembulian di sekolah-sekolah it's real, beneran ada. Dan waktu aku sering nonton film kayak ada anak cupu nih di cafeteria makan di pojokan gak ada temen, itu ternyata ada. Nah pada saat aku di situ aku seperti itu karena I have no friends, nggak bisa bahasa Inggris, dan teman-teman di situ ada separated to lunch period, ada lunch A, lunch B. Semua teman-teman ESL kelas aku itu di lunch A, aku dapat lunch B. Oh no, kepisah dong. Kepisah, first year of high school ya, kepisah. Dia juga lunch A. Jadi aku lunch B itu nggak ada teman. Jadi gitu. Ini baru tahu kayaknya. Baru tahu. Jadi first and a half year kayaknya itu such a disaster. Benar-benar berat banget. Ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa nggak cerita ke ayah saat itu saat mengalami kesulitan itu ya? Biarlah diatasi sendiri dulu masalahnya gitu kan ya. Oh gitu. Kayaknya gengsi ya. Itulah bedanya kayaknya anak cowok. Kalau tadi kan kita ada salah-salah bilang cerita ke ayah. Kalau anak cowok diatasi handle sendiri gitu ya. Oke.
Jadi ya ketika misalnya lunch kita di pojokan, itu kita duduk, kita ngerasain sialan nih, padahal sorry ya kayak padahal di Jakarta, di Indonesia kayaknya nggak kayak gini kok, malah di negara orang kita seperti ini suasananya. Jadi di Amerika lagi kan. Jadi di situ momen dimana ngerasain benar language barriers itu benar-benar salah satu faktor yang sangat menentukan our social status di saat. Tapi kemudian setelah bahasa Inggrisnya bagus sudah. Iya, akhirnya belajar, beradaptasi dan tebel aja muka kita, kenalan nih walaupun berantakan dan lain-lain, akhirnya mulai diterima. Lalu second year of high school akhirnya akhirnya teman udah mulai banyak, jadi mau lunch meet atau apapun nggak masalah di mana, udah punya teman, akhirnya diri lah ya. Akhirnya udah enjoy my high school year aja. Oke. Dalam proses adaptasi ini nih, apalagi tadi dengar cerita Kevin ternyata ada yang nggak diceritain itu. Ada nggak sih momen dimana misalnya Bapak merasa khawatir atau bahkan merasa bersalah nih harus bawa anak pindah-pindah, adaptasi lagi gitu, dan gimana cara menanganinya? Jadi gini Mbak Nal, saya selalu menikmati apapun kondisi dan dimanapun kita berada. Ya. Justru betul di setiap negara ada tantangan, tetapi saya yakin di setiap negara itu juga ada advantages, ada opportunities bagaimana anak-anak bisa mengembangkan dirinya. Jadi knowing saya bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat karir, dari awal memang sudah ada komitmen bahwa anak-anak saya itu harus tidak hanya ikut berpindah-pindah bersama saya di negara yang berbeda, tetapi juga harus berpikiran go global gitu, dan harus siap untuk menerima betapa kita semua umat di dunia ini berbeda-beda, tetapi di tengah perbedaan itu kita harus bisa survive dan bisa menikmati perbedaan itu, justru kalau bisa mengambil keuntungan dari perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi saya memang melihat untuk anak-anak saya bertiga ini, sejak awal saya tanamkan bahwa kita harus bisa menerima perbedaan budaya, bahasa, warna kulit, pendidikan dan lain-lain. Dan yang menarik hanya menyambung apa yang disampaikan Vita dan Kevin tadi, khusus untuk di Amerika Serikat waktu saya bertugas di sana, menjelang saya mengakhiri tugas di Amerika Serikat, saya menawarkan kepada anak-anak, kalian mau melanjutkan setelah tamat SMA, karena Mbak Fati dengan Mas Kevin sudah selesai SMA, karena kalian mau melanjutkan kuliah di Amerika atau ke Indonesia. Dan khusus untuk Mbak Vita, hanya tahun pertama Mbak Vita tidak ikut saya di Amerika Serikat. Karena apa? Karena Mbak Vita, saya berangkat ke Amerika Serikat, Mbak Vita hanya bergabung sekitar 10 hari ya Vita ya. 10 hari, karena apa? Mbak Vita mengikuti lulus seleksi program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Mengikuti jejak bapaknya. Saya 2 kali mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada tahun 84-85, 1984-85 dan 1986-87 sebagai partisipan dan juga sebagai group leader waktu itu. Nah, Vita mengikuti jejak saya. Nah, setelah di Kanada, Vita kemudian bergabung dengan kami untuk melanjutkan master degree-nya untuk kuliah S2 di sana. Sehingga Mbak Vita, pada saat saya selesai tugas sebagai konsul jenderal di sana, Mbak Vita masih tinggal berapa bulan? 6 bulan ya? 5-6 bulan ya kalau nggak salah ya? Nah, untuk menyelesaikan itu. Nah, sementara yang 2 ini, Mbak Fati sama Mas Kevin, mereka committed untuk kuliah di Indonesia. Karena apa? Karena di Amerika, dan saya juga yakin di berbagai negara lainnya, ada keterbatasan untuk pengembangan diri, talenta yang dimiliki. Misalnya Mbak Fati, Mas Kevin, mereka senang musik, senang berorganisasi, dan tampil di sekolahnya waktu itu kan ya. Nah, sementara Mbak Vita juga senang main musik. Jadi ketiga anak saya itu kalau di Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada saat itu menjadi sangat hidup melalui grup band yang anggotanya adalah keluarga saya saja.
Berarti emang suka ngerjain family project kayak gini ya? Gitu Mbak. Nah, podcast. jadi mereka lebih suka untuk kuliah di Indonesia daripada di Amerika Serikat karena adanya keterbatasan untuk pengembangan diri dan juga di organisasi. Nah, ini yang membuat saya apresiasi dan saya sangat setuju. Oke, jadi kalau di luar sekolah gitu ya, mungkin di rumah gitu, selain kesibukan sebagai seorang diplomat, itu gimana sih Bapak menjaga kedekatan atau koneksi emosional bersama anak-anak di tengahnya itu tadi kesibukan sebagai diplomat? Bagusnya Mbak Noel ya, kalau di Manila mungkin mereka masih terlalu kecil ya untuk bercerita, tapi kalau di Roma kami sangat menikmati hubungan saya. Kalau ibu pasti udah dekat lah dengan anak-anak ya. Khusus untuk saya sebagai ayah yang banyak kesibukan, kadang-kadang juga di luar kota, saya selalu mengalokasikan waktu untuk bersama anak-anak, terutama weekend. Bahkan anak-anak kalau sudah selesai jam sekolahnya, saya ajak ke kantor, ke KBRI. Nah, lalu misalnya di ujung-ujung jam kerja ya di KBRI, atau juga hari Sabtu Minggu, hari libur, saya ke kantor, kadang-kadang juga ada yang dikerjakan, saya ajak anak-anak untuk mengenal juga, oh ini loh KBRI tempat bapakmu kerja gitu lah, gitu kan ya. Nah, bahkan sewaktu kami di Itali, kalau sudah long weekend, itu boleh dikatakan dan dipastikan kami tidak akan berada di Roma. Kami sudah keluar negeri, pakai mobil, kami senang menyetir. Kami sudah mengunjungi semua negara di Eropa, karena kan enak ya untuk traveling di Eropa. Nah, ke Swiss, ke Jerman, ke Austria, ke Prancis, semuanya gampang dicapai. Dan kami selalu berangkatnya tengah malam tuh dengan anak-anak. Ini masih bertiga ya. Kebayang nggak? 3 anak di belakang mobil bersama. Dan mobil saya itu sedan Fiat ya Vita ya. Iya. Nah, banyak ya. Jadi itulah momen juga ada. Betul. Wah, jadi kalau berangkat itu Mbak Noel, malam-malam saya senang berangkat malam karena yang pertama tidak sinar matahari tidak terlalu tajam dan juga tidak terlalu crowded ya, traffic. Kalau berangkat dari rumah 3 anak di belakang, saya dengan ibu di depan, wah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam pertama itu nyaman sekali, ketawa-ketawa, hai. Tapi setelah itu mulai berantem, udah mulai ngantuk kan, ini kakimu, ini tanganmu ini, wah berantem sesama. Sampai saya suatu ketika, anak-anak, kalian mau ribut atau mau diam? Kalau mau ribut, kita berhenti dan balik lagi ke rumah, atau kita mau melanjutkan perjalanan, diam. Kayak itu, inilah sesuatu yang luar biasa. Dan saya selalu membawa air 1 drigen Mbak, yang 30 liter atau 40 liter. Kenapa? Betul, di Eropa kan banyak sekali rest area. Tapi kadang-kadang mereka tuh minta ke belakang, bukan di rest area. Nah, ini banyak lagi. Ibu-ibu can relate, bapak-bapak can relate pasti. Ini kenangan sangat banyak di Eropa dengan anak-anak sebetulnya. Ya, kita ya. Di Eropa ya, di Italia paling banyak. Oh, ini juga si Kevin. Apa lagi tuh? Ada cerita. Kalau mau dikat aja nanti lah. Tapi diceritain baik. Ini masih kecil kan. Tapi bagusnya kalau di Eropa tuh rest area setiap 30 kilo pasti ada. Bahkan setiap 20 kilo kan. Tapi in between, Mas Kevin ini di tengah malam, saya tuh sering nyetir tengah malam, start dari rumah jam 10 malam. Sampainya jam 5 subuh itu udah mulai ngantuk, saya baru tidur di mobil di rest area. Tapi in between itu nggak ada tempat ke belakang. Mas Kevin minta nomor 2 katanya, itu istilahnya tadi ya, nomor 2 mau ke belakang. Selalu saya bilang kita turun, Kevin keluar. Ini nggak ada tempat di sini, gelap semua, hutan tidak ada air ada tapi tempat nggak ada. Gini aja deh, Kevin waktu itu, ayo papi putar si Kevin ini, kepala ke bawah, kaki ke atas. Pum digoncang-goncang, shaky gitu kan ya. Berdiri lagi. Nah, gimana? Efektif loh. Mau masih ke belakang? Enggak. Udah hilang gitu. Gantinya pusing. Itu sering. Ternyata itu sebuah hacks ya untuk ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak parents yang mau road trip bersama anak untuk menunda. Untuk menunda sampai kita ke rest area berikutnya kan. It worked very well. Yeah. Every time.
Every time. Still. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa sekarang. Jadi intinya quality time lah ya, sama keluarga, walaupun sibuk, walaupun ya mungkin ada perubahan-perubahan itu, quality time tetap membuat keluarga jadi baik. Dan ada satu lagi yang bagusnya Mbak Noel ya, karena kebetulan duta besar bos saya pada saat di Roma itu saya kepala bidang penerangan sosial dan budaya. Jadi dengan Bapak Dubes sering interaksi. Pak Dubes saya pada zaman saya di sana itu sangat baik. Itu Pak Freddy Numberi terakhir, yang Menteri Kelautan terakhir. Mereka sayang sama anak-anak. Bahkan kita dengan keluarga itu sering diajak jalan-jalan oleh Pak Dubes dan Ibu Dubesnya, sekeluarga kita. Jadi mereka betul-betul dengan KBRI, anak-anak ini, suasana kedutaan itu sangat dekat, sangat familiar. Jadi masih ada punya komunitas lah ya, punya komunitas yang masih di samping familiar. Juga ada orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia juga banyak. Dan untuk memperkenalkan anak-anak dengan suasana Indonesia, budaya Indonesia, itu anak-anak senantiasa saya ajak untuk hadir. Apakah itu pertunjukan budaya, apakah itu kalau ada tamu-tamu dari Indonesia, acara lalu biasa acara 17 Agustus, pakaian adat. Dan bahkan kalau di Amerika, waktu saya bertugas di Amerika Serikat, mereka tidak hanya bermain musik tetapi juga menjadi pengiring bendera ya. Jadi kalian bertiga, anak-anak bertiga ini juga pengiring bendera untuk paskibrakanya lah, paskibrak di Houston. Ya, gitu. Oke, jadi memang terlibat langsung lah ya, maksudnya semua terlibat, anggota keluarga. Tahu juga maksudnya tempat kerjanya Bapak diajak, jadi mungkin ada tambahan sedikit. Bahkan di waktu kita di Amerika Serikat, anak-anak bertiga ini, Mbak Vita, Mbak Fati, dan Mas Kevin ini memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, termasuk menerbitkan majalah. Wow. Nah kebetulan Mbak Vita di kampusnya itu juga dipercaya sebagai pemimpin redaksi, Chief Editors kampus. Nah dengan modal itu saya juga minta tolong ke Konsulat Jenderal Indonesia untuk menerbitkan setiap bulan majalah itu. Nah, jadi di samping musik, di samping Paskibra juga menerbitkan majalah ya kita ya. Another family project ya. Setelah ini podcast. Iya, tapi nggak dibayar karena diminta tolong bapaknya gitu. Oke. Kalau untuk Kevin mungkin ya, sekarang setelah tinggal di Jakarta. Apa sih yang paling kamu syukuri dari masa kecil yang pindah-pindah itu tadi, dari pengalamannya? Itu sebenarnya pengalaman yang mungkin alhamdulillah dan kelihatannya nggak semua orang bisa miliki. Jadi di satu sisi memang bisa kita lihat Papi seperti ini sangat aktif di usia yang seperti ini, masih muda. Dan memang dari Papi sendiri kemana-mana, Papi sangat senang untuk membuka mata anak-anaknya terhadap apa yang Papi kerjakan. Jadi mulai dari pekerjaan Papi, aktivitas, meeting, kegiatan, semuanya itu memang suka dilibatkan. Nah, di satu sisi memang karena aku laki-laki ya, dan dari kecil sudah diikut campurkan dan diikut sertakan dalam seluruh bentuk aktivitas kegiatan Papi, jadinya memang udah suka gitu. Dan dari situ sebenarnya membuka banyak pikiran, perspektif, mindset, dan lebih open minded aja. Kalau Kak Vita gimana? Yang aku pelajari selama ini adalah dari Papi khususnya adalah adaptability-nya tinggi, terus cepat mandiri di usia dini, usia kecil udah bisa memutuskan apa yang aku mau, apa yang aku kurang suka. Kemudian tekun, gigih. Papi tuh gigih banget, dan responsibility-nya terhadap anak-anaknya tuh juga besar. Jadi memang tidak dipungkiri Papi itu orangnya sangat sibuk. Khususnya misalnya kalau mau kembali lagi ke masa kecil aku, pas pre-K dan TK itu Papi juga lagi S2. Jadi memang kalau di Manila ya? Di Manila. Jadi memang
sebenarnya gini, kebutuhan emosional aku terhadap papi itu sangat kuat ketika lagi TK dan SD. Fasenya. Iya. Fasenya kenapa? Karena memang perubahan-perubahan yang terjadi khususnya untuk kayak lingkungan baru, bahasa baru itu. Tapi memang ya memang kehidupan itu memang harus terjadi kali ya. Dalam artian begini, kalau papi lagi S2 pasti udah sibuk. Jadi memang quality time-nya tidak melulu bisa berkomunikasi, tapi quality time-nya ada. Gitu. Terus ketika di Italy, papi juga di bidang public relations nih, lagi menjajaki karirnya, benar-benar berjuang gitu. Jadi kadang nggak bisa langsung cerita sama papi, nggak bisa langsung cerita apapun yang ada di benak gitu. Jadi ketahan sehingga ya udah kadang udah weekend tiba, saatnya jalan-jalan, ya udah lupa lagi aja. Padahal sebenarnya itu sih masih sampai sekarang masih berbekas, dalam artian mungkin sayang-sayangan manja-manjanya itu masih ada gitu. Jadi sampai sekarang aku masih manja karena mungkin pas kecil nggak dapet itu. Manjanya sekarang bukan waktu kecil ya. Benar. Manja maksimalnya sekarang gitu. Tapi dulu itu kayak meniti karir berjuang. Dipaksa mandiri karena aku punya masalah A, B, C, D, E kan banyak ya. Karena ya itu dia. Terus mami juga sangat sibuk membesarkan kedua adik-adik yang nggak beda jauh umurnya. Jadi memang kayaknya harus kakak nih, harus mandiri, harus berdiri di kaki sendiri, harus ngerti cari jalan keluarnya. Ini problem anak sulung perempuan ya sebenarnya ya. Dan ditambah lagi di negara di luar negeri gitu. Dan ditambah lagi plus papi yang juga lagi sibuk. Itu jadi kayak jadi ya manja-manjanya memang sekarang ini udah punya 2 anak kembar, tapi masih manja-manja sama masih papi. Berasa masih balita ke papinya ya. Iya. Tapi kalau ada yang mungkin belum sempat tersampaikan ke ayah, apa sih mau disampaikan? Mungkin bisa sekarang. Mungkin aku berharap papi lebih sering bilang kalau papi sayang sama aku. Terus, I love you. Oh, I love you too, papi. What about me? I love you full. I love you full all. And Kak Fati juga, Uni Fati juga. Dan ya last but not least adalah quality time berdua. Jadi kayak emotional bonding ketika aku masih kecil yang ingin aku dapetin. Itu aja. Mungkin sekarang bisa nge-mall bareng mungkin. Iya. Oke, kalau dari ayah gimana? Pertama saya merasa bersyukur dan berbahagia mempunyai seorang istri bernama Weni Rosiah Omar Busra lengkapnya, dan juga memiliki anak-anak, 3 orang anak-anak, Vita, Fati, dan Kevin. Saya rasanya orang yang sangat beruntung, berbahagia, dan kami syukur alhamdulillah bisa menikmati kebersamaan itu. Most of durasi karir saya itu saya menghabiskan waktu dengan keluarga dengan komplit, kecuali yang di Addis Ababa di Ethiopia. Namun saya ingin sharing bahwa walaupun di Ethiopia saya bertugas sebagai duta besar di sana dan anak-anak sudah meniti karirnya di Jakarta dan hidup berjauhan, tetapi justru kontribusi anak-anak Mbak Vita, Mbak Fati, dan Mas Kevin ini terhadap kegiatan KBRI dalam penyelenggaraan diplomasi Indonesia di Ethiopia, di Djibouti, dan juga Uni Afrika. Uni Afrika itu adalah organisasi 54 negara Afrika yang markas besarnya ada di Addis Ababa, dan saya juga desain di situ. Apa kontribusi mereka? Karena kami mempunyai passion, kesenangan, bakat yang sama. Ya musik, ya di organisasi, ya di publikasi. Sehingga anak-anak yang bertiga ini
memberikan kontribusi yang sangat besar. Pertama dalam meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang bisnis. Itu Kevin dengan teman-temannya di Ethiopia mendirikan Ethiopia Indonesia Young Entrepreneurs Forum. Itu sudah 5-6 kali diselenggarakan di Ethiopia dan juga di sini. Lalu Mbak Vita di bidang pendidikan, karena Mbak Vita juga bekerja sebelumnya sebagai dosen, dan kami selama bertugas di Ethiopia 6 tahun berhasil mendorong penandatanganan 49 MOU antar perguruan tinggi. Nah, ini dibantu juga, didukung juga oleh Mbak Vita. Dan sebelum saya bertugas di Ethiopia hanya 2 MOU antar perguruan tinggi, ditambah 49 di periode saya, sekarang total jumlahnya 51. Nah, itu di bidang pendidikan, saling kunjung perguruan tinggi. Nah, Mbak Fati lebih kepada promosi, pembuatan film-film di sosial media, dan Mbak Fati secara rutin membantu pembuatan video, short video dan bahan-bahan sosial media yang berkaitan dengan kegiatan saya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa. Jadi justru saya banyak sekali terbantu. Pada saat di Amerika Serikat dulu sudah sangat terbantu, ternyata mereka justru di saat kita hidup berjauhan, mereka ada di sini, saya ada di Afrika, sehingga kontribusi anak-anak di dalam penyelenggaraan diplomasi Indonesia melalui KBRI di Addis Ababa saya merasakan sangat besar, jauh lebih besar. Dan bahkan sekarang saya sudah selesai melaksanakan tugas 6 tahun di Addis Ababa di Ethiopia. Justru saya sekarang sebagai founder Basnur Academy dan akan berkegiatan membantu diplomasi publik Indonesia. Mereka semua terlibat sekarang. Dan saya memberikan assignment yang begitu banyak kepada ketiga anak-anak ini, anak-anak saya yang tercinta ini, memberikan assignment untuk membantu aktif terlibat dalam public diplomasi Indonesia. Nah, jadi dengan demikian saya tidak akan ternyata saya mau ngomong cucu aja nanti dari anak-anak, ternyata tidak demikian. Justru kesibukan setelah melaksanakan tugas di Ethiopia akan semakin sibuk. Dan syukurnya lagi kenapa mereka bisa membantu saya, karena selama karir saya mereka sudah mempunyai global mindset dan international connectivity. Nah, demikian Mbak Del. Terima kasih. Jadi ini kalian luar biasa sekali perjalanan keluarga ini. Jadi dari waktu kecil dibawa-bawa, tapi waktu udah gedenya bisa give back to the country juga, untuk membantu pekerjaan ayahnya juga gitu. Nah, terakhir deh dari Kevin. Nanti one day you're gonna be a dad. Pelajaran apa sih dari ayah yang ingin kamu teruskan ke anak-anak kamu? Insya Allah kalau udah punya anak, tentunya sebisa mungkin aku akan melibatkan my future son or daughter dalam segala macam bentuk aktivitas yang aku ataupun istriku Ayu Fadila yang aktivitas apapun yang kita lakukan sehari-hari, sehingga anak kita akan tumbuh dengan rasa penuh dengan cinta, penuh dengan kepemahaman atas segala macam sisi dari baik atau buruk dari sisi kedua orang tuanya. Jadi nggak ada yang ditutupi, saling terbuka dan senang dan tahu apa yang orang tuanya lakukan. Ya, mirroring lah ya dari apa yang selama ini diajarkan oleh ayahnya ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk Pak Al-Bushra, untuk Kak Vita dan Kevin untuk ceritanya yang seru banget, penuh kehangatan, refleksi dan inspirasi juga buat kita bahwa kalau dalam keluarga mungkin ada dinamika yang berbeda, tapi mungkin dalam menghadapi tantangan yang namanya quality time dan menjalin koneksi satu sama lain itu tetap penting ya. Gitu. Jadi kita belajar bahwa jadi ayah bukan soal lokasi tapi juga soal kehadiran baik secara fisik maupun emosional. Karena kedekatan itu kayaknya memang tidak ditentukan oleh jarak. Jadi kayak tadi kan walaupun jauh ada ayahnya di Afrika tapi anak-anaknya di Indonesia tetap perhatian, tetap saling memberikan juga gitu. Oke. Sampai jumpa di episode Dedicated Talk lainnya.
Jangan lupa bahwa menjadi ayah adalah perjalanan seumur hidup dan setiap langkahnya layak dibagikan. Saya Noel pamit, bye-bye.